Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang kembali Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa kembali bersama sunnah Rasulullah SAW. Kita kembali bersama keterangan para ulama. Kita kembali bersama ilmu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang merupakan cara dan satu-satunya cara mendapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu semoga Allah SWT memberikan kita taufik, hidayah untuk bisa mendapatkan dan mengamalkannya, sebagaimana kita juga meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menjaga kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang teraniaya, terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat yang ada. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa bersabar, senantiasa ridho terhadap takdir, dijaga imannya, ditingkatkan ketakwaannya, diampuni segala khilaf, dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah bagi yang wafat, kesembuhan dan pengguguran dosa bagi yang sakit dan terluka, dan semoga Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih bersama hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika Abdullah bin Abbas menceritakan kedatangan Uyainah bin Hisan, paman dari Al-Hur bin Qais, di kota Madinah, dan Uyainah meminta keponakannya Al-Hur untuk membuka akses ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu akses itu diberikan. Hur minta izin ke Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab mengizinkan untuk bertemu dengan pamannya. Dan ketika bertemu ia mengatakan, atau pamannya mengatakan, hiya ya Ibn al-Khattab, hai wahai anaknya Al-Khattab, wallahi ma tu'tina jazl, engkau tidak memberikan banyak kepada kami. Wala tahkum
wala tahkum fina bil adl, dan engkau tidak berhukum dengan adil. Sebuah dua kalimat yang tajam, yang cukup mengejutkan. Sebuah tuduhan bahwa Umar itu pelit. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu zalim, padahal beliau adalah seadil-adilnya manusia saat itu, dan kedudukan dan ketakwaan beliau hanya diungguli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau Umar tidak adil, siapa yang adil? Termasuk yang bicara. Jadi kalau Umar nggak adil, ini yang bicara lebih parah lagi nggak adilnya. Kadang-kadang kita suka begitu kan, Anda nggak adil, emangnya Anda adil gitu. Dan itulah manusia lebih suka melihat kekurangan orang. Dan dua kalimat tersebut membuat Umar marah secara spontanitas dan ingin menghukum orang ini. Namun segera disampaikan oleh keponakannya Al-Hur, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, lihat bagaimana Ahlul Quran bicara, lihat bagaimana ulama itu atau orang yang punya ilmu itu bicara berbeda. Walaupun dia masih, atau beliau adalah keponakannya, tapi kualitas itu berbeda. Cara manggil Umar radhiyallahu anhu saja beda. Yang satu ia bin Al-Khattab, yang satu Amirul Mukminin. Makanya ulama mengatakan, atau sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa ilmu itu akan membuat seseorang lebih matang dan dewasa dibanding usianya. Ilmu itu kalau diamalkan, itu akan membuat seseorang lebih matang dan lebih dewasa daripada usianya. Karena anggap saja dia baru berusia 25 tahun, tapi yang diterapkan adalah konsep manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, yang wahyu pertamanya saja 40 tahun. Itu wahyu pertama. Jadi itu kayak, sekali lagi, kayak seseorang di usia 20-an tahun menggunakan pola orang berusia 40-an tahun. Jadi nggak heran kalau seseorang mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW dan diamalkan dengan segala keterbatasannya, maka dia akan terlihat jauh lebih matang daripada usianya. Makanya lihat Al-Hur dan Uyainah, siapa paman, siapa keponakan, tapi siapa yang berbicara bijak, siapa yang gak punya adab. Maka keponakannya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya. Belum nggak mengatakan saya nasihati engkau, saya kasih masukan kepada engkau. Al-Hur mengatakan sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dan sebagian ulama menjelaskan itu Umar bin Khattab begitu mendengar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, itu langsung menurun emosinya. Jadi sebatas mendengar kalimat Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu suasana hati Umar udah berbeda. Suasana hati Umar sudah berbeda.
pelajaran bagi kita dan sekalian. Bagaimana dalam kondisi yang tidak kondusif, kondisi emosi, kondisi marah, kondisi yang tidak nyaman, maka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama ketika memberikan catatan terhadap apa yang dikatakan al-hur. Inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian para ulama, tadhkirun bihaibati dzil jalal yukhrijuhu min halati ar-ragbati fil iqabi thumma tadhkiruhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa manzilatihi wa ma lahu min makanatin indahu. Al-Hur ingin mengingatkan Umar bin Khattab tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan cara ini efektif mengurungkan niat Umar bin Khattab untuk menghukum Uyainah. Jadi diingatkan tentang Allah, itu nggak jadi dihukum. Karena tidak ada satupun penghalang bagi Umar bin Khattab untuk tidak menghukum Uyainah. Beliau pemimpin, beliau punya kekuasaan, beliau punya semuanya. Umar bin Khattab itu kalau ingin berhadapan dengan orang nggak butuh kekuasaan juga, nggak butuh tentara, nggak butuh prajurit, beliau bisa hadapi satu lawan satu. Lalu bagaimana ketika beliau jadi Amirul Mukminin, beliau jadi khalifah, beliau punya semuanya. Tidak ada yang mencegah beliau untuk menghukum Uyainah kecuali mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu mengingat kedudukan Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW lebih baik daripada beliau, tetapi tetap disuruh untuk bersikap dalam ayat tersebut. Jadi ini perintah Allah kepada orang di atas engkau loh. Dan di atas beliau adalah Rasulullah SAW. Keutamaan Nabi SAW, kedudukan Nabi SAW. Maka itu membuat Nabi Umar bin Khattab mengurungkan niatnya. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, selalu ajak pada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh atau yang bersikap bodoh. Hadirin Allah muliakan, itu Umar tidak melangkahi ayat tersebut. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, beliau berhenti di hadapan Al-Qur'anul Karim. Benar-benar berhenti, nggak ngejawab. Padahal kita tahu Umar lebih, kalau Umar mau jawab tuh bisa, karena semua sepakat Umar lebih alim daripada Al-Hur. Orang yang lebih alim, lebih berilmu, itu kalau mau ngeles gampang. Tinggal bilang aja, saya lebih ngerti ayat itu daripada Anda. Saya lebih paham tentang ayat itu daripada Anda. Jadi Anda diam aja. Atau Umar mengatakan, Anda bawakan ayat itu yang objektif dong. Ini gara-gara paman Anda yang berhadapan dengan saya lalu bawa ayat itu. Ada banyak cara kalau Umar mau jawab. Ada banyak cara kalau Umar ingin menghukum. Ada banyak cara kalau Umar ingin membantah.
tapi wa kana waqafan 'inda kitabillah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah orang yang selalu berhenti jika berhadapan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berhenti di hadapan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW di saat beliau punya kekuasaan, di saat beliau bisa lakukan apapun yang sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan ambisi, sesuai dengan ego. Ada banyak orang terkesan berhenti di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi sebenarnya bukan berhenti, nggak mampu dia, gitu. Nggak punya kekuatan, nggak punya nyali. Tapi kesannya, oh ya, itu kan ada ayatnya. Bukan ada ayatnya, ada nggak mampu. Ada orang nggak berzina bukan karena wakafan, tapi nggak punya duit, gitu. Atau nggak ada yang mau sama dia. Ada orang nggak korupsi bukan karena nggak punya kesempatan. Tapi Umar bin Khattab pada saat itu khususnya, dan di hari-hari pemerintahan beliau itu punya semuanya, punya semua pintu untuk melanggar aturan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW, tapi beliau nggak lakukan. Waqafan 'inda kitabillah. Beliau berhenti kalau berhadapan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau patuh kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Beliau nurut apabila sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita introspeksi diri kita. Siapa kita? Sekaya apa kita? Sekuat apa kita? Apa kekuasaan yang kita punya? Apa kedudukan yang kita miliki? Dan bandingkan dengan kedudukan yang miliki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kita tahu bersama Baitul Maqdis itu dibuka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Masjidil Aqsa Palestina itu dibuka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sangat powerful. Dan di zaman beliau buka dan dengan para sahabat buka itu dari kekuatan terbesar dunia Romawi. Kekuatan terbesar dunia pada saat itu. Jadi kalau mau cuma ngadepin Uyainah saja mah mudah banget gitu. Saya malah tidak lakukan. Kenapa? Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, ajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan itulah orang-orang mulia. Dan ini hukum asalnya, bahwa hukum asalnya kita tidak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bersikap bodoh atau orang-orang bodoh. Karena waktu orang beriman sangat berharga. Dan karya-karya besar menunggu dia. Kalau disibukkan dengan si A, si B, si C, dengan segala bentuk kebodohan, maka orang-orang beriman nggak bisa menghasilkan apapun. Dan hadirin Allah muliakan. Dan itulah keutamaan hidup bersama orang-orang yang berkualitas, yang senantiasa mengingatkan dan saling tanasuh. Dan keutamaan dari dua sisi. Dari sisi Al-Hur dan anggota Dewan Permusyawaratannya Umar radhiyallahu ta'ala, yang memang punya kualitas
Dan bukan hanya punya kualitas, punya adab, punya akhlak, dan nggak ABS. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka akan sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mereka akan memberikan rekomendasi, mereka akan memberikan masukan, memberikan advice. Sebagaimana di sisi lain, ini keutamaan Umar bin Khattab yang memberikan masukan. Coba bayangkan kalau kita nih staff seorang tokoh gitu, dan kita berkualitas, dan teman-teman kita di tim tersebut semua berkualitas. Jadi kita berkualitas dan teman-teman kita berkualitas, dan kita dengan kualitas itu kita punya banyak rekomendasi, dan rekomendasi kita tuh sangat akurat, sangat kuat dan tepat. Tapi setiap diangkat ke tokoh itu ditolak terus, karena ego lah, karena nggak mau kelihatan bodoh lah, karena merasa pintar lah, ditolak. Kira-kira yang terjadi bagi kita apa? Dia bubar. Udah deh, aku mau cari yang lainnya. Jadi kalau Umar bin Khattab egois, arogan, dan nggak mau mendengar dari rakyat, dari tim dan seterusnya, itu timnya bubar. Tapi Umar bin Khattab tidak demikian. Beliau berhenti di hadapan ilmu. Beliau mendengar masukan, mendengar saran, dan menerima, bukan hanya mendengar. Dan diamalkan, dan nggak nunggu waktu. Beliau nggak bilang, oke, nanti saya pertimbangkan ya, tapi paman kamu ditangkap dulu, nggak punya adab nih paman. Nggak bilang begitu. Jadi ini keutamaan dari dua sisi bawahan dan sisi atasan, sisi sosok dan sisi timnya, sisi guru dan sisi murid, sisi yang menjabat dan sisi yang dipimpin. Dan inilah paket komplit hadirin. Dua-duanya sama-sama berkualitas, dan semua pihak bermain di kotak masing-masing dengan kualitas di level tinggi. Hasilnya ya pencapaian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini keutamaan bersama orang-orang yang spesial dan memuliakan orang-orang spesial. Dan lihat bagaimana Al-Hur memuliakan Umar bin Khattab, dan lihat bagaimana Uyainah ketika tidak memuliakan Umar bin Khattab, maka poinnya nggak dapat. Ini kan ini bab apa sih? Bab memuliakan ulama, ahli ilmu, orang-orang besar dan seterusnya. Lihat begitu nggak punya adab, ditolak, dan misi nggak dapat. Udah gitu poinnya salah pula. Jadi udah nggak punya adab, poinnya salah. Dan lihat bagaimana Al-Hur punya adab, diterima. Di detik itu diterima. Jadi beda antara memuliakan dan tidak memuliakan, keberkahannya beda. Dan kita harus tahu diri. Rahimallahu man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik dan ilmu nafi. Saya rasa cukup. Subhanallah wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.